Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Oli Asmi. NIM saya 111171144. Di sini saya kelas C dan saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi konsep akad jual beli. Langsung aja ke poin materi. Yang pertama di slide pertama yaitu ada poin A yaitu pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu atau agat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu wa akhallallahu bai'a wa jarrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya itu di slide kedua yaitu ada poin B, dasar hukum jual beli. Di sini dasar hukum jual beli dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an cukup banyak berbicara tentang jual beli. Ayat tersebut antara lain berbunyi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi itu wa akhallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya yaitu padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu as-sunnah dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya pekerjaan apa yang baik. Beliau bersabda, pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bashar. Yang ketiga yaitu ada ijma. Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma tentang halal jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rezeki yang halal dan berkahi. Dan ada di slide ketiga yaitu di poin C ada rukun dan syarat jual beli. Yang pertama yaitu ada rukun jual beli. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari adanya akid yaitu penjual dan pembeli, dan kedua yaitu adanya ma'qud alai yaitu adanya harta atau uang dan barang yang dijual, dan ketiga adanya syikhot yaitu adanya ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan menjual kepada pembeli, sedangkan qabul ada penerima dari pihak pembeli. Yang kedua dari rukun dan syarat jual beli yaitu ada syarat jual beli. Syarat bagi atau besar bagi orang yang melakukan antara lain yang pertama balik atau berakal, yang kedua itu beragama Islam, dan yang ketiga yaitu tidak terpaksa. Poin yang selanjutnya ada syarat barang yang diperjualbelikan antara lain yaitu pertama suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang najis seperti anjing, babi dan lainnya. Yang kedua yaitu dari syarat yaitu bermanfaat, dan yang ketiga dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Yang keempat yaitu milik sendiri, dan yang terakhir yaitu diketahui atau dilihat barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Yang ketiga yaitu ada syarat sah ijab qabul. Dalam poin A tidak ada yang membatasi memisahkan si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab atau sebaliknya. Dan poin B yaitu tidak diselingi kata-kata lain. Dan yang poin C tidak ditaklikan atau dikandungkan dengan hal lain. Misal jika bapakku mati maka barang ini akan aku jual padamu. Nah, yang slide yang ke selanjutnya itu ada poin D yaitu modal transaksi jual beli. Yang pertama yaitu ada bai musyahadah. Bai musyahadah ialah jual beli komoditi atau ma'qud alai yang disaksikan atau dilihat secara langsung atau ma'aliyah oleh pelaku transaksi muta'aqidain. Yang kedua yaitu ada bai ghaib. Bai ghaib ialah jual beli barang yang tidak terlihat atau tidak disaksikan oleh kedua pihak pelaku transaksi atau oleh salah satu pihak, baik barang berada di majelis
akad atau di luar majelis. Yang ketiga yaitu ada bai mutaha. Bai mutaha ialah praktik transaksi jual beli tanpa hihoh atau ijab dan qabul. Karena hihoh dalam transaksi jual beli cukup urgent atau cukup darurat sih. Makanya terdapat 3 versi dalam menghukum praktik jual beli mutaha. Yang keempat yaitu ada bai murabaha. Bai murabaha ialah transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit atau RIB yang disepakati dari modal. Yang kelima yaitu ada bai taksid. Bai taksis ialah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan kredit dalam batas waktu tertentu dengan saman yang relatif lebih tinggi dibandingkan saman dengan sistem bayar cash. Dan yang keenam yaitu bai urbun. Bai urbun ialah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan. Jika transaksi positif, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal, uang muka menjadi hibah dari pihak pembeli kepada penjual. Slide selanjutnya yaitu ada poin A yaitu pengertian khiyar. Khiyar dalam arti bahasa berasal dari kata khoro, yakhiru, khairan, wa khiyarata yang sinonimnya yang artinya yaitu memberikan kepada sesuatu yang lebih baik baginya. Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari 2 urusan, baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Fungsi khiyar menurut syara adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif, negatif masing-masing dengan pandangan ke depan. Supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang dipilihnya. Yang poin selanjutnya itu di slide selanjutnya ada poin F yaitu dalil khiyar. Dari Abdullah bin Al-Haris ia berkata, saya mendengar Hakim bin Hizam radhiyallahu an dari Nabi SAW, dia bersabda, penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka. Dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli berdua tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan slide selanjutnya yaitu ada macam-macam khiyar. Yang pertama yaitu ada khiyar majelis. Khiyar majelis artinya penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat atau majelis, khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagi jual beli. Yang kedua yaitu ada khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli. Dan yang ketiga yaitu ada khiyar aib. Khiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui baik aib itu ada pada waktu transaksi atau barang terlihat transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Tim Yadun Jua ini mengatakan bahwa khiyar aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan. Sebelum terjadi serah terima, jika aib muncul setelah serah terima maka tidak ada khiyar. Yang kedua yaitu aib tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli. Yang ketiga yaitu pembeli tidak mengetahuinya adanya aib atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada khiyar karena itu berarti telah meridhoinya. Yang keempat yaitu tidak ada persyaratan baro'ah atau cuci tangan dari aib dalam kontrak jual beli. Jika dipersyaratkan, maka hak khiyar gugur. Dan yang poin kelima yaitu aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad. Sekian
dari pemaparan saya, pemateri saya yaitu namanya Imam Olesmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.